Kenapa Point Coffee Indomaret itu lagi krisis susu? Iya kan, kalau kamu datang ke Indomaret Point sekarang itu sering banget stok susunya itu habis. Jadi yang dijual cuma long black atau kopi-kopi hitam lainnya juga. Padahal anehnya dia itu kan di minimarket ya. Dan minimarket itu jualan susu. Kenapa nggak beli susu dari sana aja kan kalau stoknya habis? Tapi sebenarnya Indomaret Point itu memang nggak bisa sefleksibel itu beli sana sini kalau stoknya habis. Karena ya stoknya itu sudah terpusat. Dan kelemahan dari sistem yang stoknya itu terpusat nggak bisa sefleksibel itu kalau mau gonta-ganti bahan kalau pas habis. Soalnya ya gonta-ganti bahan pun itu juga ada risikonya. Kalau rasanya berubah gimana? Kalau HPP-nya itu jadi lebih mahal gimana? Padahal kan Point Coffee itu memang jual murah kan. Tapi di sisi lain susu itu memang lagi langka di sana sini. Gak cuma di Point Coffee aja, bahkan di coffee shop lokal pun juga kesusahan mendapatkan stok susu. Apakah ini ada hubungannya dengan MBG yang butuh susu banyak? Mari bahas di waktu larga bagian ngopi. Ini aku pengen frame-nya agak beda. Biasanya kan aku di tengah, muka aku gede banget gitu kan. Aku nih pengen agak luas dan agak di sebelah kanan. Estetika apa enggak, bodo amat, aku cuma butuh ngerti aja kalau kayak gini kayaknya seru deh. Itu suka-suka aku aja lah. Bahkan kalian bisa menonton konten ini tanpa melihat videonya kan. Kalian bisa play, kemudian kalian bisa sambil bikin kopi, sambil ngopi, sambil jalan-jalan, sambil nyetir dan lain-lain. Karena ya memang ini kan adalah salah satu cara biar aku bisa yapping total aja kan, lebih panjang aja. Kalau Reels kan harus 1,5 menit maksimal kan. Kalau di YouTube aku bisa yapping sampai 10 menit, 80 menit kalau misalnya aku kuat. Ya kalau di Vibe 7 tadi pagi aku jam 5 itu ke Nako sama Billy, start running jam tengah 6. Niatnya mau 10K sebenarnya karena mau persiapan untuk camp and run besok kan. Nah, tapi karena belum ngopi, mesin kopinya Nako itu belum ready kalau jam 5 itu, akhirnya ngopinya setelah lari, dan karena belum ngopi, larinya itu jadi cuma 7 kilo. Nah, habis itu aku pindah ke Vibe 7, ngopi lagi, hot cap tadi. Untungnya di sini stok susu masih relatif aman. Dan habis itu take konten di sini. Jadi gini teman-teman. Aku itu baru sadar kalau Point Coffee itu kehabisan susu itu saat lebaran kemarin. Jadi kalau misalnya aku pas ke Purworejo itu kan, dari Jogja ke Purworejo itu kan, aku memang bakal berhenti beberapa kali di Point Coffee karena biar nggak ngantuk kan. Nah, pas aku berhenti beberapa kali itu bisa runut itu. Kami kehabisan stok susu, ada tulisannya itu stok susu sedang habis. Kami hanya menjual long black itu. Bagiku nggak masalah karena kalau aku ke Point Coffee aku memang nyari long blacknya, dan long blacknya Point Coffee itu bisa dibilang adalah standar enak kopi hitam tanpa gula gitu. Kalau ada kopi yang rasanya di bawah itu berarti nggak enak. Kalau ada kopi yang rasanya di atas itu artinya enak banget. Kalau ada kopi yang rasanya kayak gitu artinya itu enak. Nah, kupikir ketidakadaan, ya itulah pokoknya stok susunya Point Coffee itu ya karena memang pas lebaran dan peminatnya tinggi gitu kan. Nggak taunya setelah lebaran selesai, kemarin tuh kan ada di threads kan terkait banyak Point Coffee yang stok susunya habis gitu. Itu ada beberapa orang yang mengkritik, ada yang beberapa yang bilang ini kan perusahaan gede kok bisa stok susunya habis gitu. Dan istriku tuh kemarin sempat bilang gini, mereka kan buka di minimarket ya, di Indomaret ya. Dan Indomaret itu kan jualan susu juga. Kenapa nggak ngambil stok dari sana gitu kan? Pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang kelihatan masuk akal. Kalau stoknya habis, sementara di Indomaret itu juga jualan susu, kenapa nggak nyetok dari sana juga kan? Pertama gini teman-teman, Point Coffee itu kan part of Indomaret ya. Dan mereka tuh kan memang stoknya tuh sudah terpusat ya. Jadi ya mereka memang ada sistem yang mereka tuh sudah nyetok bahan banyak dulu nih. Dan kemudian didistribusikan ke semua jaringan Point Coffee. Kenapa begitu? Ya karena dengan begitu mereka itu stoknya itu bisa stabil, bisa rasanya itu sama, dan harganya bisa lebih murah. Karena kan mereka punya jumlah gede nih, artinya HPP bisa ditekan. Karena kan harga Point Coffee kan murah-murah kan. Nah, jika kemudian urgent stoknya habis, kemudian beli di minimarket, nggak bisa dong semurah itu susunya, nggak bisa dong semurah kalau misalnya dia dapat dari pusatnya.
Artinya HPP-nya menjadi mahal. Rasanya pun bisa beda. Jadi ya daripada ngambil risiko HPP-nya menjadi mahal, margin tipis, kemudian rasanya beda, ya udah mending di stop. Beberapa pebisnis kuliner, aku sempat membahas terkait hal ini juga. Beberapa waktu yang lalu aku sempat ngobrol dengan Pak Budi Sateratu. Aku tanya, kalau stok ayam tiba-tiba habis, padahal lagi rame-ramenya, apa yang akan dilakukan? Apakah mencari ayam di pasar untuk kemudian diolah menjadi satenya, atau di stop produksi hari itu? Kalau Pak Budi bilang akan di stop hari itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mencari substitusinya saat itu juga, memang bisa jualan. Cuman kan kita tidak bisa menjaga konsistensi rasanya kan. Hari itu bisa jualan, tapi besok orang akan kecewa. Rasanya berubah, rasanya ternyata nggak seenak itu. Nah akhirnya mending stop aja, nggak apa-apa deh. Keuntungan tidak sebanyak kalau misalnya jualan terus. Nah mungkin Point Coffee juga kayak gitu. Daripada maksa jualan dengan mencari bahan lain yang memang sebenarnya itu juga menyalahi sistem, mereka mending stop aja nih daripada harganya menjadi lebih mahal, HPP-nya maksudnya, daripada rasanya berubah. Gitu juga. Ditambah gini, katakanlah bisa beli susu dari minimarket, katakanlah mungkin ada manajernya yang take risk, yang penting bisa jualan gitu. Masalahnya susu pun sekarang langka di minimarket, teman-teman. Jadi baik mau nyari substitusi di tempat lain maupun nunggu, sama-sama susu itu langka. Rata ini langka semua. Kalau kemudian ditanya kenapa, nah ini dia menariknya. Pada dasarnya Indonesia itu memang selalu defisit susu. Kita itu konsumsi susunya per tahun membutuhkan sekitar 4,5 sampai 5 juta ton susu. Sementara produksi susu nasional itu cuma sekitar 1,2 atau 1 juta ton per tahunnya. Nah, sisanya gimana nih? Ya akhirnya sisanya itu nyari susu dari luar, dari New Zealand, dari Australia. Kita tuh memang masih pengimpor susu, teman-teman. Produksi susu nasional belum bisa mengcover kebutuhan susu nasional. Jadi memang rentan karena kita mengandalkan dari impor. Kalau misalnya ada keterlambatan pengiriman dari Selandia Baru, dari Australia, sementara kita butuh banget susu, ya akhirnya terjadi kelangkaan kayak gini. Ditambah MBG. MBG itu kan sekarang ada yang pakai susu ya, meskipun menjadi pertanyaan juga, bukankah 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku kan? Karena susu itu ternyata tidak melengkapi 4 sehat itu, ternyata terlalu banyak protein di seporsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah tapi banyak dapur MBG itu yang masih menyertakan susu di menu MBG mereka. Anggaran yang bertriliun-triliun itu untuk MBG, dan setiap porsi MBG itu ada susunya, membuat permintaan terhadap susu itu naik. Kasarnya gini deh, ini kasar ya, jangan dihitung eksak ya. Konsumsi susu nasional Indonesia setahunnya itu 4,5 sampai 5 juta ton. Dengan adanya permintaan lebih dari MBG, itu bisa naik menjadi 7 juta ton atau 8 juta ton. Nah, berarti kan permintaan yang mendadak ini membuat stoknya itu tidak bisa mengcover. Akhirnya terjadi kelangkaan. Yang biasanya cuma 5 juta ton itu bisa mengcover konsumsi nasional selama setahun, tiba-tiba butuh 8 juta ton. Akhirnya terjadilah kelangkaan. Akhirnya banyak coffee shop kesusahan nyari susu. Akhirnya Point Coffee juga salah satunya juga terdampak, mengalami kekurangan susu. Jadi memang ungkapan bahwa apakah ini dampak dari MBG, secara tidak langsung mungkin bisa kayak gitu. Memang tidak bisa kemudian apakah semuanya terserap MBG, enggak gitu juga sebenarnya. Cuman ya itu adalah dampak pasar yang shock terhadap permintaan yang begitu banyak. Kalau kemudian bilang, lah tapi kan kemasannya bukan yang 1 liter. Iya, tapi kan sumbernya juga bisa sama kan, andinya juga alokasinya lebih ke sana gitu. Bahkan kemarin kan ada susu ODM yang di menu MBG kan. Tapi apakah
MBG itu penyebab kelangkaan susu di Point Coffee dan secara general di seluruh coffee shop, itu bisa menjadi salah satu dampak. Cuman sebenarnya memang kelemahan dari sistem terpusat itu kayak gitu. Point Coffee itu kan semakin banyak ya, ada di mana-mana ya, dan ternyata rasanya enak. Orang-orang suka, murah pula. Saat orang-orang itu suka, otomatis penjualannya meningkat. Karena saat penjualan meningkat, tapi stoknya itu belum dikirim dari pusat, ya terjadilah kelangkaan. Ditambah mereka nggak bisa fleksibel kayak coffee shop lokal yang kalau misalnya habis hari ini bisa mengakali beli di minimarket sana, minimarket sini, gitu. Sementara Point Coffee dengan sistem yang sudah semuanya itu harus terpusat, dikirim dari pusat, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa semena-mena kemudian beli dari sana sini. Karena alasan tadi itu, bisa harganya menjadi lebih mahal, HPP-nya, bisa rasanya tidak konsisten. Kelebihan dari sistem kayak gini, kelebihan dari sistem terpusat itu, nyetok banyak, kelebihannya ya mereka HPP-nya bisa menjadi lebih murah, rasa lebih konsisten, lebih terkontrol, mempermudah operasional juga, karena orang yang di operasional tidak harus repot beli sana sini. Tapi kekurangannya yaitu begitu ada gangguan dalam proses distribusinya, bisa terjadi kayak gini, kelangkaan. Ditambah susu di Indonesia masih defisit, ketergantungan terhadap impor. Juga gini, menariknya ternyata bukan cuma susu nih yang langka. Kadang di beberapa Point Coffee itu juga sirup-sirupan pun bisa langka, bisa nggak ada. Nah, itu semakin menjadi bukti nih bahwa memang sistem terpusat itu rentan terhadap gangguan di saat distribusi. Ya mungkin karena tiba-tiba ada peningkatan peminat yang beli ya, dengan marketing yang oke karena memang enak dan murah, kemudian tiba-tiba masif yang beli, terjadi kekagetan itu, shock kan, akhirnya distribusinya belum bisa merata. Cuman itu memang masalah, cuman itu adalah good problem. Kalau kita ngomongin di bisnis kan ada bad problem, ada good problem. Bad problem kalau misalnya ternyata orangnya nggak suka nih sama menumu, stoknya banyak nih, khawatir mbak sih, nah itu bad problem. Tapi kalau good problem itu orang-orang suka, orang-orang itu mau beli, tapi stoknya kurang, nah itu good problem. Tapi good problem is still a problem kan, makanya harus segera diselesaikan, harus segera diatasi permasalahan ini. Nah, di beberapa titik memang sudah ada yang bisa menjual susu gitu. Di beberapa tempat lain, Point Coffee lain, memang masih ada terjadi kelangkaan. Cuma gini teman-teman, masalah ini kita nggak bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa ya menunggu gitu. Ini memang permasalahan yang harus di-solve oleh pihak Point Coffee. Point Coffee itu enak, murah, disukai orang, cuman sangat rentan terhadap kelangkaan kayak gini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik sehingga ya itu bisa stoknya bisa lancar gitu. Yang bisa kita lakukan apa nih? Yang bisa kita lakukan adalah selain menunggu, kalau aku punya dua opsi. Pertama, ya udahlah ganti ke long black aja. Susu-susunya itu nanti dulu. Toh long blacknya Point Coffee itu memang enak kok. Kamu tidak akan kecewa minum long black coffee tanpa gulanya Point Coffee. Jadi saat susu itu lengkap, ayo kita beralih ke long black yang enak, yang tanpa gula, yang tanpa susu. Itu pasti ada di mana-mana, di Point Coffee manapun long blacknya selalu tersedia. Dan kedua nih yang bisa kita lakukan adalah kita harus teriak stop MBG. Karena dipungkiri atau tidak, itu memang efek ke stok susu yang menjadi langka teman-teman. Stop MBG. Stop dulu, evaluasi, habis itu jalankan lagi saat semuanya sudah benar. Gitu maksudnya. MBG itu program baik kok. Gak ada kan itu oknum-oknum yang sehari dapat 6 juta dan joget-joget itu gak ada. Itu cuman hoax kayaknya.